Ya antusias banget, pengen nyoba pasti sih. Selama ini sih kalau memang ternyata transportasi itu bagus, saya pasti akan pindah. Bagus itu salah satu apa ya salah satu cara lebih untuk menghindari kemacetan, apa namanya, bisa mobilitasnya tinggi. Sekarang memang transportasi itu lagi memang dibanyakin dan digiatkan oleh pemerintah. Itu banget berguna. Dan sekarang memang kereta semua sekarang bersih, rapi, dan rakyat juga jadi ikut disiplin, ya kan? Karena nggak boleh merokok di dalam kereta ataupun di makan minum pun nggak boleh gitu, buang sampah, itu aja. Ya, saya pertama gini ya, MRT itu kan studi yang sudah dibuat sejak 30 tahun, 28 sampai 30 tahun yang lalu ya. Nah, baru dieksekusi 5-4 tahun yang lalu. Artinya kondisi studi, masa studi dengan masa eksekusi pembangunan dan nanti masa penggunaan itu sudah jauh berbeda. Makanya banyak orang bertanya nih, ini nanti MRT siapa sih yang pakai gitu kan? Siapa penggunanya gitu loh. Kan pada masa 20 tahun atau 30 tahun yang lalu kan di situ masih banyak pemukiman. Setidaknya misalnya di daerah Lebak Bulus yang sekarang sudah jadi terminal. Sudah jadi jadi lapangan bola kan gitu ya. Sekarang jadi deponya MRT. Nah, terus di sepanjang Sudirman Tamrin dulu masih banyak pemukiman. Sekarang cuma jadi SCBD, perkantoran. Ya, pemukiman mungkin baru ada jauh sekali ke belakang. Ya, nah, siapa nih penggunanya? Nah, menurut saya tetap ada nanti penggunanya. Kalau mau bisa. Kedepannya tetap bisa baik. Ya, tetap baik, bisa berfungsi dengan baik. Dia sebagai moda angkutan massal pilihan. Ya, tetap bisa. Bagaimana caranya? Bangun integrasinya. Jadi MRT tidak bisa berdiri sendiri lagi. Bangun integrasinya apa? Jadi nanti MRT dia kayak tulang ikan gitu loh. Kalau kita bedah, tulang utamanya itu yang tengah, ada tulang-tulang halus ya kan di kiri kanan. Nah, itu yang harus dibangun lagi. Kan banyak pemukimannya sudah pindah ke belakang. Nah, itu pakai tulang halus tadi supaya bisa mengakses MRT misalnya. Itu yang harus dibangun. Jakarta ini ada persoalan dalam konteks transportasi itu tumpang tindih instansi. Ada banyak instansi yang mengurusi transportasi di Jakarta. Ya, Transjakarta yang ngurusin Pemprov Jakarta, ya BUMD-nya, ya PT Transportasi Jakarta. Lalu mulai bangun lagi Jaklingko sekarang dengan jaringan Jaklingko-nya, dan sudah bikin kartu lagi, kartu Jaklingko sendiri. Nah, sementara ada komuter lain di Jakarta, KRL Jabodetabek, itu kan yang mengelola adalah pemerintah nasional BUMN. MRT nanti juga BUMN, LRT juga BUMN. Tidak usah kita bicara MRT dulu. Sampai sekarang integrasi KRL komuter lain Jabodetabek dengan Transjakarta aja nggak jadi-jadi, nggak terwujud maksud saya. Jadi integrasi itu bukan cuma fisik, ya antara stasiun sama terminal ketemu gitu. Bilang itu udah terintegrasi, buktinya di Gambir stasiun ada halte Transjakarta. Bukan itu, bukan cuma fisik. Iya. Artinya, nah itu dia tadi. Bukan cuma fisik, tapi sistem layanannya harus terintegrasi. Contohnya apa? Tiketingnya. Kalau udah sistem layanannya terintegrasi, berarti instansi yang terlibat dalam penguasaan juga terintegrasi. Ya kalau misalnya nggak disiapkan betul integrasinya, sistem layanannya terintegrasi dengan baik, terkoneksi dengan baik, ya akhirnya saya takut kayak kereta bandara, antar penumpangnya nggak ada. Ya kan kemarin saya dengar penumpangnya hanya 20% kereta bandara. Sayang kan? Ya,
fasilitas angkutan umum massal yang begitu bagus ya, nyaman gitu karena tidak dipersiapkan dengan baik. Itu saya juga bilang, integrasinya artinya gini, bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan itu yang susah. Coba railing kan susah banget. Coba kalau misalnya dia bangun betul integrasinya gitu. Apalagi dia kan punya kebutuhan khusus. Itu memang sulit. Nah, tapi kalau MRT ini kan kebutuhan kota. Lebih gampang sebetulnya bangun integrasinya, tinggal instansinya mau duduk bareng. Sangat dibutuhkan, artinya layak, dan sangat dibutuhkan. Tapi harus dibangun supaya layanan itu jadi efektif, ya harus itu yang terjadi gitu loh. Sayang kalau enggak. Ya. Melihat ketertarikan masyarakat sendiri bagaimana? Oh bagus dong. Gini, kita pengalaman KRL deh. Ya, orang antusias tuh kalau naik KRL sekarang. Walaupun masih tekan nempel di kaca gini. Tapi antusias dibandingin dulu kan jelek ya. Di atap ya, atapersnya banyak ya. Tapi artinya antusias kan? Jadi ada kemungkinan Gitu. kalau MRT beroperasi masyarakat Antusias. Asal dibangun sistem integrasinya, terus sehingga aksesibilitasnya bisa terbangun, terakomodir. Gitu. Kalau belajar dari pengalaman kota-kota negara lain ya, saya sering pakai MRT di beberapa negara gitu ya, itu bagus. Tinggal memang diedukasi aja masyarakatnya. Ya diedukasi, karena kan itu kan teknologi tinggi ya. Tapi bisa lah, masyarakat Jakarta dan sekitar cukup adaptif kok. Misalnya gini, sistem yang baik itu akan menghasilkan perubahan yang baik kalau penerapannya dilakukan secara baik prosesnya. Contoh, dulu orang Jakarta nggak mau ngantri. Begitu ada Transjakarta dibuat sistem tegas ngantri dia. Ya enggak. Jadi dia merubah behavior. Bukan cuma warganya, akhirnya merubah behavior kotanya. Kan akhirnya itu kan menjadi apa ya, aroma kota tuh. Karena orang Jakarta tuh adaptif. Asal ada ketegasan dan konsistensi dari pemerintah kotanya atau manajemen kotanya atau manajemen layanan transportasinya. Ya mudah-mudahan bisa ngurangin kemacetan secara signifikan sih, karena kan saya emang jarang sih ya jalan di Jakarta ini, apalagi di hari kerja. Sekali-sekalinya keluar tuh macetnya, ya Allah, nauzubillah. Mudah-mudahan dengan adanya MRT bisa mengurangi kemacetan ya. Mungkin selesai sih belum ya menurut saya, tapi terurai mungkin ya. Agak sedikit ada efeknya mungkin. kalau ada MRT, mau naik MRT atau masih pengen diantar sama mama papa? Dianterin. Kalau ke sekolah sih Kenapa tuh? lebih efektif. Iya, soalnya MRT kita nggak nyampe sekolah. Iya. Kalau nggak ke sekolah mungkin kita bakal ambil coba. Iya. Kalau nggak ke sekolah. Iya. Jalur kereta aja sudah lumayan cepat. Ditambah nanti kalau ada MRT, LRT, waduh itu berfungsi dan berguna sekali. Kita sih cepat-cepat pengen ada aja gitu kan. Maunya itu bisa sampai malam, karena kan juga kita banyak profesi masyarakat itu yang kerjanya malam, ya kan, pers juga pasti malam ya kan, wartawan juga, editor yang kerja di film ataupun teater. Nah kita aja latihan teater itu malam banyaknya gitu. Jadi maunya tuh alat transportasi dibanyakin, difungsikan sampai malam, kalau perlu sampai pagi 24 jam.